Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, topik sebelumnya tentang cryptographic hash function. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang kriptografi secara umum. Nah, kriptografi di sini akhirnya penekanannya lebih kepada enkripsi. Kemudian setelah kita membahas kriptografi dan bagian-bagiannya seperti itu, penggolongannya, simetrik dan asimetrik, kemudian kita akan membahas tentang key distribution. Nanti ini akan dipisah menjadi dua video. Jadi video pertama kali ini kita akan membahas tentang kriptografi secara umum sampai asimetrik kriptografi, lalu video berikutnya kita akan bahas tentang key distribution. Oke, kita mulai. Kriptografi. Apa itu kriptografi? Mempelajari bagaimana mengamankan komunikasi dari pihak ketiga. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara penyandian. Jadi biasanya kriptografi dalam arti di sini itu biasanya penekanannya lebih kepada enkripsi gitu ya, atau penyandian, itu mengambil sebuah input berupa teks polos atau disebut juga sebagai plain text. Biasanya seperti itu karena kita ngirim pesan biasanya dalam bentuk teks polos. Tapi bukan berarti harus pasti data input harus selalu berupa teks, tidak harus. Bisa juga berupa data apapun, gambar misalnya, bisa juga, kenapa tidak. Bahkan mungkin file, aplikasi atau apa gitu, apapun bisa dikirimkan jika memang diinginkan gitu. Tapi secara umum input disebut sebagai plain text, dalam arti belum disandikan, input yang belum disandikan. Lalu nanti setelah dienkripsi, hasil keluarannya adalah berupa ciphertext. Nah, ciphertext ini tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga kecuali dia berhasil memecahkan metode enkripsi yang digunakan. Dalam prakteknya, kriptografi terjadi dari dua proses, enkripsi dan dekripsi. Enkripsi itu merubah dari plain text ke ciphertext, sebaliknya dekripsi merubah dari ciphertext ke plain text. Nah, proses enkripsi dan dekripsi ini dilakukan dengan menggunakan sebuah kunci atau key yang diketahui oleh pihak yang terkait gitu. Jadi oleh pengirim dan penerima. Karena diketahui hanya oleh pengirim dan penerima, maka pesan yang terkirim yang sudah dalam bentuk ciphertext itu tidak bisa dibaca atau dipahami oleh pihak ketiga. Nah, key itu biasanya berupa deretan angka, deretan angka tertentu, biasanya dengan ada algoritma yang membutuhkan angka dengan karakter tertentu, ada juga algoritma yang hanya membutuhkan angka acak, biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh Caesar Crypto. Caesar Crypto, jadi ceritanya di masa lalu itu Julius Caesar dipercaya sudah menggunakan kriptografi untuk mengirimkan pesan ke jenderal-jenderalnya, jadi supaya tidak bisa dipahami oleh orang lain. Itu jadi setiap huruf pada pesan itu diganti dengan huruf yang berjarak tertentu dari huruf tersebut. Misalnya di contoh di situ ada di tabel itu seperti itu contohnya. Ada sumber yang mengatakan jaraknya 3. Jadi A diganti dengan D, karena A ke D kan jaraknya 3 huruf, 3 ke kanan gitu ya. A diganti dengan D, B diganti dengan E, dan seterusnya. Sampai akhirnya berputar.
X diganti dengan A karena berputar ke awal lagi, seperti itu. Nah, untuk proses dekripsinya tentu juga sebaliknya, nanti D diganti dengan A, E diganti dengan B, dan seterusnya. Jadi kuncinya di sini adalah apa? Kuncinya itu angka 3 itu. Jadi kalau seumpama jarak yang digunakan 5 huruf, ya kuncinya di sini yang dimaksud dengan kunci adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan penyandian ataupun sebaliknya untuk memecahkan hasil penyandian atau ciphertext. Nah, itu di sini adalah 3. Kalau untuk contoh ini. Itu kita lanjut. Nah, kriptografi modern biasanya menggunakan perhitungan yang jauh lebih kompleks. Itu, tapi kuncinya biasanya tetap berupa angka kuncinya. Secara umum ada 2 jenis, simetrik dan asimetrik. Nah, kita masuk ke simetrik. Simetrik itu enkripsi dan dekripsinya menggunakan key yang sama. Nah, dalam hal ini karena Caesar itu enkripsinya, misalnya contoh tadi itu Caesar enkripsi menggunakan kuncinya 3 untuk enkripsi, lalu dekripsinya juga menggunakan kunci yang sama yaitu 3. Maka itu sebenarnya Caesar itu bisa dibilang termasuk kriptografi simetris karena kunci yang digunakan sama. Nah, algoritma enkripsi yang populer ada dash, lalu penggantinya itu 3 dash. Itu 2 enkripsi itu populer di masa lalu. Nah, kalau yang sekarang digunakan sebagai standar untuk enkripsi simetris itu adalah AES. Nah, nanti kalau Anda menggunakan di lapangan untuk saat ini yang disarankan adalah AES. Itu masih aman. Kalau dash dan 3 dash sepertinya sudah tidak disarankan untuk digunakan. Kira-kira seperti itu. Dan masih banyak enkripsi yang lain. AES itu sendiri dia bisa dibilang waktu itu ada beberapa pesaingnya, algoritma pesaing yang lain, serpent, two fish, dan lain sebagainya. Itu ada algoritma yang lain. Kalau Anda ingin mengetahui, Anda bisa mencari di internet. Tapi yang digunakan sebagai standar sekarang itu adalah AES. Oke. Nah, kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan simetrik kriptografi dibandingkan dengan asimetrik. Nggak ada yang sempurna, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan simetrik yang pertama, nah ini termasuk salah satu kekuatan utamanya, itu cepat. Oke. Lalu kekurangannya, yang pertama, distribusi key-nya itu sulit. Kenapa? Karena key harus dimiliki oleh pengirim dan penerima pada waktu mereka akan berkomunikasi. Bagaimana cara supaya pengirim dan penerimanya bisa memiliki key yang sama? Nah, itu jadi problem di kriptografi simetris. Ya salah satu yang paling logis ya mungkin memberikan secara langsung gitu ya. Tapi ada cara yang lain yang akan kita bahas nanti di bagian di video kedua tentang distribusi key. Lalu tidak praktis kalau ingin mencapai perfect forward secrecy. Apa itu akan dijelaskan kemudian. Jadi kriptografi simetris ini kurang baik kalau untuk perfect forward secrecy, kecuali key yang dipilih memenuhi syarat tertentu, kira-kira seperti itu. Lalu tidak bisa digunakan untuk melakukan autentikasi. Jadi begini, kita ingin berkomunikasi dengan rekan kita, katakanlah. Lalu kita mengirim pesan
dari jauh, rekan kita mungkin di kota lain, kita mengirim pesan sudah dienkripsi. Kita melakukan enkripsi misalnya bahkan menggunakan AES gitu ya. Sudah dienkripsi, kita dalam tanda petik yakin kita yakin bahwa ini tidak akan bisa dibaca oleh orang lain. Oke, lalu kita kirimkan ke rekan kita si X di kota lain itu. Kemudian tahu-tahu pesan kita dibalas dalam bentuk yang terenkripsi juga. Dan sudah ketika kita coba membuka pesan itu, kan pesan dari dia kan dienkripsi juga, artinya dalam bentuk ciphertext. Kita dekripsi dengan kunci yang tadi, dengan key yang tadi, berhasil. Dan pesannya berhasil kita baca. Oke, terlihat aman, ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu bahwa yang membalas pesan kita itu adalah si X? Tidak ada jaminan untuk itu di sini. Bisa jadi orang lain sudah berhasil mencuri key itu, lalu dia menyadap komunikasi kita, pengiriman pesan kita ke si X, lalu orang lain itu sudah menyadap, lalu dia membalas berpura-pura sebagai X. Berhasil karena dia sudah memegang kuncinya. Mungkin bagaimana caranya? Mungkin karena berhasil mencuri misalnya laptop milik X, lalu dia membaca di sana, lalu membalas, kita berpura-pura sebagai X dan lain sebagainya, bisa jadi. Tapi itu tadi tidak ada jaminan bahwa yang membalas itu adalah orang yang benar-benar orang yang kita tuju. Di sini yang dimaksud tidak bisa digunakan untuk melakukan autentikasi. Autentik artinya asli. Nah, jadi kita tidak bisa yakin bahwa orang yang berhubungan dengan kita itu, orang yang berkomunikasi dengan kita itu adalah orang yang sebenarnya. Ini, jadi kita tidak bisa memastikan identitas dia. Sulit. Nah, ini adalah kelemahan simetrik kriptografi. Kok banyak kelemahannya dibanding kelebihannya? Mungkin iya, tapi kelebihan satu buah kelebihan itu yang cepat itu adalah kelebihan yang sangat bernilai, sehingga kriptografi simetris ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karena kelebihannya yang cepat itu sangat dibutuhkan. Jadi sampai sekarang ini masih tetap digunakan. Digunakannya seperti apa? Nanti kita bahas. Itu. Nah, tadi kita sebut tentang perfect forward secrecy. Ini kita bahas apa itu. Komunikasi dikatakan mencapai perfect forward secrecy apabila satu bagian dari komunikasi tersebut bocor, misalnya, maka bagian yang lain tidak ikut bocor. Maksudnya seperti ini. Kita berkomunikasi dengan seseorang jarak jauh, komunikasi rahasia, tidak hanya sekali mungkin ya, berkali-kali. Hari ini komunikasi, besok lagi, mungkin besok itu 2 kali atau beberapa kali, lalu hari berikutnya lagi, dan seterusnya. Nah, komunikasi sekian panjang itu, berkali-kali itu, kalau salah satu dari itu nanti katakanlah ada hacker yang berhasil memecahkan. Jadi kan tadi misalnya contohnya hari ini kita komunikasi sekali dengan rekan kita, besok lagi. Nah, ternyata di kemudian hari kita sadar bahwa komunikasi kita dengan si X pada hari ini itu ternyata berhasil dipecahkan oleh seorang hacker misalnya. Dia berhasil memecahkan komunikasi kita yang hari ini. Nah, kalau ternyata dengan hacker itu berhasil memecahkan komunikasi kita yang hari ini, misalnya dia rekam gitu ya, dia rekam kemudian dia coba pecahkan dan berhasil.
Nah, begitu dia berhasil dengan satu komunikasi kita hari ini, kalau seumpama dia dengan modal itu dia mencoba memecahkan komunikasi kita yang berikutnya, yang sama ya dengan si X misalnya, dan itu tidak bisa dilakukan, gagal semuanya, maka komunikasi itu sudah mencapai tingkat perfect forward secrecy. Satu bagian berhasil dihack, berhasil dibobol, maka bagian yang lain tetap aman. Itu perfect forward secrecy. Nah, perfect forward secrecy itu bisa dicapai dengan cara membuat ephemeral key baru untuk setiap sesi komunikasi. Apa itu ephemeral key? Ya, kita bahas berikutnya. Ini maksudnya ephemeral key digunakan untuk setiap sesi komunikasi. Jadi gini, tadi kan kita bahas contohnya, hari ini kita komunikasi dengan si X, besok lagi, besoknya lagi, terjadi lagi seperti itu. Nah, setiap kali kita komunikasi itu bisa disebut sebagai sebuah sesi. Nah, ephemeral key itu dibutuhkan untuk setiap sesi, harus berbeda, kira-kira seperti itu. Ephemeral key. Apa itu ephemeral key? Kita bahas lagi. Ephemeral key. Sebuah key disebut sebagai ephemeral key apabila key tersebut di-generate pada setiap proses pemilihan atau persetujuan key. Jadi, seperti ini. Anda berkomunikasi dengan si X dalam jangka waktu yang panjang, banyak sesi, berkali-kali ya, hari ini sekali misalnya, besok 2 kali. Nah, contoh itu saja itu sudah 3 sesi. Dan setiap sesi itu seharusnya dimulai dengan pemilihan atau persetujuan key. Jadi key yang mau dipakai apa? Harusnya dipilih pada saat itu, pada saat komunikasi atau sesi itu akan dimulai. Jadi kalau contoh kita 3 kali komunikasi, hari ini sekali, besok 2 kali, gitu ya. Setiap sesi itu membutuhkan key tersendiri, key baru untuk setiap sesi. Itu adalah ephemeral key. Itu yang disebut ephemeral key. Jadi seperti key sekali pakai, walaupun pada kasus tertentu bisa lebih dari sekali pakai, tapi pada umumnya dia secara mudah bisa diartikan sebagai key sekali pakai. Lalu kita melangkah ke asymmetric cryptography. Asymmetric cryptography kebalikan dari simetrik, yaitu key yang dimiliki oleh penerima pesan dan key yang dimiliki oleh pengirim pesan itu berbeda. Maaf, itu salah ketik ya. Yang betul adalah pengirim dan penerima pesan menggunakan key yang berbeda. Oke, ini key simetris ya untuk yang sesar itu, tapi untuk kali ini yang kita bahas adalah yang asimetris, key-nya berbeda. Contoh yang paling terkenal sekarang yang digunakan sebagai bukan sebagai standar ya, yang paling umum digunakan sekarang adalah RSA. Tidak terlalu banyak algoritma asimetris yang ada sekarang, karena memang ya wajar ya, sulit algoritma asimetris ini. RSA, dan yang kedua adalah elliptic curve. Ini berbeda di mana? Berbeda di dasar perhitungannya. Jadi katakanlah secara mudah beda di rumus matematikanya, seperti itu. Mana yang lebih aman? Dengan ukuran key yang sama, elliptic curve jauh lebih kuat daripada RSA. Jauh lebih aman dengan ukuran key yang sama. Artinya kalau sekedar untuk mencapai tingkat keamanan yang sama, elliptic curve itu butuh key-nya jauh lebih pendek. Artinya apa? Bisa menghemat tempat, waktu, bandwidth, dan lain sebagainya.
Karena ada kalanya itu kunci-kunci itu perlu untuk dikirimkan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk aplikasi di masa mendatang, mungkin pelan-pelan RSA mungkin akan mulai ditinggalkan dan beralih ke elliptic curve. Tapi untuk saat ini RSA masih sangat populer, masih banyak dipakai. Itu kira-kira. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Oke, distribusi key mudah kelebihannya. Kenapa? Karena public key boleh diketahui oleh siapapun. Apa itu public key? Jadi kunci yang dimiliki oleh orang lain selain si penerima pesan itu adalah public key. Jadi untuk melakukan komunikasi menggunakan kriptografi asimetris, ini misalnya saya akan berkomunikasi dengan Anda. Saya dan kita memutuskan untuk berkomunikasi menggunakan algoritma RSA misalnya. Oke. Nah, di situ saya akan membuat sepasang kunci public key dan private key. Nah, sepasang kunci ini tidak bisa ngawur kita membuatnya, harus dengan perhitungan tertentu. Gitu ya. Nah, dan ini disebut sepasang. Jadi tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, public key ini boleh saya sebar ke orang lain, nggak apa-apa. Private key-nya saya simpan. Nah, dengan cara seperti ini, orang di luar sana, siapapun, yang ingin berkomunikasi dengan saya secara aman, tidak bisa dibaca oleh orang lain, itu bisa menggunakan public key tadi untuk mengenkripsi pesan yang akan dia kirimkan, lalu dia kirimkan ke saya, dan hanya saya yang bisa membaca. Karena apa? Karena hanya saya yang memiliki private key. Nah, di sini yang dimaksud dengan distribusi key-nya mudah. Karena public key bisa saya taruh di internet gitu aja, semua orang download boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting saya tetap menjaga private key-nya, saya pegang, saya simpan rahasia, tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh orang lain, seperti itu. Nah, kalau di RSA ini istimewanya RSA ini komunikasinya bisa dua arah. Jadi pesan kalau dienkripsi dengan public key, lalu bisa dienkripsi dengan private key. Seperti itu karena sepasang ya tadi. Berlaku juga sebaliknya. Pesan apabila dienkripsi dengan private key, maka bisa didekripsi dengan public key. Ini keistimewaan RSA. Tapi dalam hal ini kecuali untuk keperluan tertentu tidak disarankan untuk melakukan enkripsi bolak-balik seperti itu. Karena yang aman adalah dienkripsi dengan public key dan didekripsi dengan private key. Itu yang lebih aman. Nah, lebih mudah mencapai perfect forward secrecy. Ini dengan catatan apabila kedua pihak menggunakan ephemeral key. Nah, ini jadi setiap kali sesi komunikasi akan dilakukan, akan dipilih key baru seperti itu ya. Lalu dikirimkan ke pihak lawan. Misalnya saya akan berkomunikasi dengan laki-laki si X.
saya membuat sepasang kunci RSA misalnya, public dan private, lalu si X juga akan membuat sepasang kunci public dan private. Lalu saya mengirimkan public key saya yang baru saya buat tadi ke si X. Sebaliknya si X mengirimkan public key miliknya ke saya. Ya, dengan cara seperti ini komunikasi bisa dilakukan dengan aman. Saya bisa mengirimkan pesan ke si X dengan terlebih dahulu mengenkripsi pesan saya menggunakan public key milik si X, dan si X pun bisa mengirimkan pesan dengan aman ke saya. Dia bisa mengenkripsi pesannya menggunakan public key milik saya. Nah, dengan cara seperti ini, karena sifatnya yang hanya orang yang memiliki private key yang bisa membaca pesan itu, kita bisa memastikan bahwa yang kita ajak komunikasi, yang menerima pesan kita di sana, hanya si X yang bisa membaca pesan yang kita kirimkan. Kenapa? Karena kita mengenkripsi pesan kita dengan public key milik dia. Dan hanya dia yang punya private key-nya. Artinya ketika kita mengirimkan pesan ke dia, hanya dia yang bisa baca. Karena hanya dia yang memiliki private key, tidak disebar ke umum private key-nya. Begitu juga sebaliknya, X bisa memastikan bahwa ketika dia mengirimkan pesan, yang bisa membaca pesan itu hanya saya. Kenapa? Karena hanya saya yang memiliki private key-nya. Nah, di sini artinya itulah yang dimaksud dengan dapat digunakan untuk melakukan autentikasi. Karena itu tadi, hanya orang yang memiliki private key, artinya benar-benar orang yang berhak. Hanya orang yang berhak saja yang bisa membaca pesan yang kita kirimkan. Nah, itu kenapa disebut asymmetric cryptography dapat digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap pihak yang berkomunikasi dengan kita. Oke, cukup jelas ya. Nah, biasanya autentikasi ini dilakukan dengan menggunakan digital certificate. Ini akan kita bahas di masa mendatang. Bagaimana itu caranya menggunakan digital certificate, itu kita akan bahas di masa mendatang. Tapi setidaknya sekarang Anda sudah paham bahwa hanya dengan menggunakan asymmetric cryptography kita bisa memastikan bahwa orang yang kita ajak komunikasi jarak jauh memang betul-betul orang yang bersangkutan, tidak akan bisa ditipu, gitu ya. Tidak akan ada ceritanya orang lain bisa berpura-pura menjadi si X. Tidak bisa. Kenapa? Karena orang lain itu tidak punya private key-nya. Gitu kira-kira. Nah, itu kelebihannya. Ada banyak kelebihan. Nah, kelemahannya ada. Apa itu? Lambat. Kebalikan dari symmetric cryptography. Nah, karena alasan inilah asymmetric cryptography tidak digunakan untuk komunikasi yang volume jumlah datanya yang dikirimkan banyak. Itu asymmetric cryptography tidak digunakan untuk itu. Kalau untuk yang komunikasi yang jumlah datanya ada banyak, lebih bagus menggunakan simetrik karena lebih cepat. Loh, tapi kan mungkin ada pertanyaan yang muncul, tapi kan simetrik tadi katanya bisa dipalsu oleh pihak ketiga dan lain sebagainya. Oke, ada cara tertentu untuk memastikan kita bisa melakukan komunikasi menggunakan symmetric cryptography dengan aman. Nah, itu nanti kita bahas di video berikutnya tentang
Key Distributions. Sampai ketemu lagi.